Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan narasumber, diantaranya sudah ada dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Ida Bagus Mandara Brasika. Kemudian turut bergabung pula anggota Komisi 10 DPR RI, Furtasan Ali Yusuf. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Baik. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama untuk mengawali terkait dengan topik yang akan kita bahas ya, dugaan manipulasi hasil riset oleh peneliti asal Indonesia. Saya ingin ke Blinara terlebih dahulu. Bli, Anda kan orang yang pertama mengunggah terkait dengan persoalan ini ke media sosial ya, ke Threads. Nah, yang jadi pertanyaan saya juga Bli dan juga untuk meluruskan ya sebelum kita berbincang lebih jauh ya, apakah dalam persoalan ini kemarin Anda mendapatkan cerita dari Dwi ya, WOD Dwi yang hadir di lokasi tersebut. Ini menjadi pertimbangan apa yang membuat Anda akhirnya memutuskan untuk memblow up ini di media sosial? Tapi pertimbangan utamanya apa? Ya, jadi ya saksi langsung tentu Kak Dwi ya. Saya hanya membantu untuk bisa mengungkapkan kejadian ini. Pertimbangan utamanya tentu pertama kami cukup resah ya, karena ini kan pelanggaran yang sangat berat gitu ya secara etika akademik gitu, apalagi dilakukan di dunia internasional. Tapi kami sendiri merasa tidak ada medium yang cukup untuk di Indonesia terutama ya. Kalau di luar negeri banyak ada ininya aturan yang cukup mengikat gitu. Kalau di Indonesia ini cukup abu-abu statusnya. Jadi kami pun juga bingung kalaupun melaporkan kemana. Apalagi lembaga pelaku itu ada lembaga yang tidak bisa kami temukan gitu. Jadi sistem pelaporan siapa itu kita nggak tahu. Jadi ini cukup meresahkan gitu. Terus yang kedua kami juga pengen ini jadi pembelajaran publik ya, bahwa ini hal yang tidak benar gitu ya untuk dilakukan dan justru sangat berbahaya gitu. Nah, ada dua pertimbangan utama seperti itu ya, bahwa kita ingin pelaku berhenti tentunya, tidak melakukan lagi aksi-aksi seperti ini. Dan juga agar tidak ada yang melakukan hal yang serupa itu. Jadi kami memutuskan untuk angkat ke publik. Baik, nah Bli, ini Ibu Dwi atau Mbak Dwi yang ikut hadir dalam acara International Symposium tersebut, ini hadir memang merupakan sebagai salah satu pemateri juga kah atau hanya mengikuti sebagai peserta? Dan ketika menceritakan kepada Blinara, karena Blinara dari informasi yang kami dapatkan tidak hadir ya di lokasi ya, tetapi ketika menceritakan terkait dengan persoalan itu, apakah memang dari awal saat mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh terduga pemalsu ini sudah menangkap kecurigaan ya? Bagaimana awal mulanya? Iya betul, saya tidak hadir langsung ya karena saya bidangnya berbeda dengan Dwi ya. Dwi teman lama gitu kan, karena kita sama-sama kuliah di Inggris gitu ya. Tapi bidangnya beda, Dwi bidangnya di fenomena lebih ke kesehatan. Dan jadi di awal itu sebenarnya tidak langsung curiga bahwa ini bermasalah ya dengan AI segala macam. Bahkan justru Dwi merasa ini awalnya riset yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau dibaca secara abstrak dan judul itu kayak risetnya advance gitu dan multidisiplin. Dia menggunakan berbagai istilah yang tidak umum di bidang pneumonia gitu. Dan tapi Dwi juga bingung karena ada riset Indonesia yang bisa riset sehebat ini gitu. Tapi kok dia tidak kenal, karena kan riset Indonesia bidang pneumonia ini tidak banyak ya Mbak ya. Jadi umumnya mereka kan saling kenal gitu. Jadi Dwi sendiri juga sana sebagai salah satu pemateri ya, menyampaikan risetnya dia selama dia S3 di Oxford gitu. Dan ketika di lokasi dia ingin tahu, sebenarnya ingin belajar nih tentang riset ini apa sih isinya. Nah, tapi ternyata ketika diikuti jadilah kejadian pergantian itu ya, pergantian identitas ya dengan jilbab dan M-Tech segala macam. Dan bahkan serta jawab juga pihak pelaku tidak mampu menjawab hal-hal yang bahkan cukup dasar gitu ya. Dan akhirnya memantik kecurigaan lebih jauh dari Dwi tentang kredibilitas dari riset ini. Baik, ada pertanyaan yang diajukan kepada pemateri, kepada terduga pemalsu riset ini oleh saudari Dwi ya, berarti Blinara. Nah, saat dikonfrontir seperti itu, bagaimana responsnya? Langsung reaktif kah atau ada hal lain mungkin yang semakin menguatkan kecurigaan ini? Iya, jadi kalau yang paling sebenarnya tidak langsung ke isi riset yang langsung ini ya, yang yang sangat terduga gitu ya.
Karena kan yang pertama itu adalah ketika dia berpindah dari satu lokasi presentasi ke lokasi lainnya dan mengganti name tag, dan dia tanyakan namanya, dia menyebutkan nama salah satu pelaku terduga lainnya ya, yang itu nama laki-laki gitu. Dan kita sebagai orang Indonesia kan tahu ya nama laki-laki dan perempuan beda gitu ya. Dan dari setelah acara itu biasanya kalau konferensi setelah ada presentasi tentu kan ada sesi non formal gitu ya, diskusi ringan. Nah itu menanyakan lebih jauh ya tentang riset ini, dan saat itulah pelaku cerita bahwa riset yang dia buat tuh di-generate ya, istilah dia pakai di-generate oleh leader mereka yang sama sekali tidak ada di dalam di acara tersebut, namanya juga tidak ada dalam riset gitu ya, tapi dibilang itu di-generate oleh leadernya, dan si pelaku yang ada di lokasi itu mengaku tidak tahu apa-apa tentang riset karena di-generate tadi. Baik, nah memang kami menangkap juga terkait dengan salah satu persoalan berpindah ruangan, mengganti name tag dengan nama Dimas dan mengganti jilbab berwarna merah. Kalau kita orang Indonesia mendengar nama Dimas sudah pasti kita tahu ini laki-laki seperti yang Anda katakan tadi ya. Nah pertanyaan saya, Bli, sepanjang pengetahuan Anda dan cerita yang didapatkan dari saudari Dwi ya, sebenarnya berapa banyak orang Asia atau orang Indonesia spesifik ya dalam peristiwa simposium tersebut, dan apakah yang curiga hanya Dwi saja atau sudah ada beberapa orang Indonesia juga mungkin yang turut hadir dan juga menaruh rasa curiga yang sama? Orang Indonesianya persisnya saya juga tidak tahu, tapi kurang lebih kalau lihat list namanya ada belasan ya kurang lebih. Dan tentu bukan hanya Dwi yang curiga, jadi sebenarnya ada beberapa rekan lain yang curiga. Kenapa curiga? Karena pelaku itu memperkenalkan diri dengan nama-nama yang berbeda kepada pihak yang berbeda. Jadi kurang lebih ada 3-4 nama yang dia kenalkan gitu ya ketika ngobrol dengan orang berbeda, dan karena ini mereka juga saling kenal gitu, mereka saling tanyakan itu ini siapa namanya gitu, dan akhirnya ketahuan bahwa orang yang sama punya nama yang berbeda-beda, kurang lebih begitu. Baik, nah Bli, ketika mengetahui persoalan ini sebelum akhirnya Anda memutuskan ya untuk menguploadnya, mengunggahnya ke media sosial, langkah-langkah investigasi secara mandiri apa yang Anda lakukan dan juga mungkin Mbak Dwi lakukan ya untuk meyakinkan bahwa ini memang harus diketahui oleh publik meskipun sangat dipertaruhkan juga kredibilitas Republik Indonesia dalam persoalan ini? Iya, jadi tentu kita mencari tahu dalam konferensi yang ada ya, dalam artian kita cek risetnya, istilah-istilah yang digunakan gitu ya, kemudian kita cek afiliasinya ya, karena kita menemukan afiliasi yang kita tidak temukan secara online. Kita tanya juga orang-orang yang pada bidang pneumonia di Indonesia juga tidak ada yang tahu afiliasi tersebut. Kemudian kita, karena tadi ya risetnya dilakukan di tempat-tempat yang sulit gitu ya, seperti Pegunungan Andes gitu misalnya, tapi juga tidak ada kolaborator lokalnya. Kemudian karena ini kan medis ya Mbak ya, jadi medis itu biasanya kalau dia mengambil data ke manusia itu perlu etiknya gitu ya, yang harus disampaikan. Nah itu juga tidak ada, jadi cukup mencurigakan. Jadi kita kumpulkan semua poster yang ada dan juga kontak nama-namanya kan ada ya, jadi kita juga cari tahu nih ke rekan-rekan kita di diaspora lain, apakah ada yang mengenal gitu ya dengan pelaku dan segala macam, dan konfirmasi apakah benar ini mereka ikut di acara ini atau enggak gitu. Jadi kita mengumpulkan dalam konteks kegiatan ini gitu ya, dan ternyata setelah dibuka justru netizen membuka jauh lebih besar daripada yang kita duga sebenarnya. Baik, jadi karena dalam proses investigasi secara mandiri yang dilakukan, ternyata dari lokasi penelitian yang cukup sulit, tapi tidak ada pelibatan orang lokal, kemudian juga sampai kepada tidak adanya bukti nyata nama-nama dari lembaga ataupun afiliasi yang ditemukan. Makanya ini membuat semakin yakin ya untuk dapat mengangkat permasalahan ini ke ruang publik. Baik, nah kita akan melihat juga bagaimana respons dari pihak DPR, dalam hal ini Komisi 10, Blinara, karena sudah ada Pak Furtasan yang bergabung dalam dialog kita saat ini. Tapi tahan sejenak karena kita harus simak terlebih dahulu Komandan Azang Maghrib yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Tadi kita sudah mendengar kurang lebih ya rangkuman dari apa sebenarnya menjadi motivasi dari peneliti Indonesia Blinara untuk mengunggah persoalan ini ke media sosial, kemudian juga apa saja yang menjadi hasil investigasi secara mandiri sehingga akhirnya berani untuk mengangkat ini di dalam Threads. Nah, saya ingin tanggapan dari Komisi 10 DPR. Ada Pak Furtasan yang bergabung. Pak Furtasan, bagaimana Komisi 10 DPR melihat dugaan pemalsuan riset, fabrikasi data, dan bahkan identitas yang dilakukan oleh orang Indonesia, dan ini dilakukan di kacamata di dunia internasional, Pak. Dampaknya kan sangat besar yang dipertaruhkan. Silakan. Ya, ya udah pasti ya Mbak. Pertama, ini kan menyangkut integritas akademik ya, dan nama baik Indonesia di forum internasional. Ya, oleh karenanya tentu ini harus ya segera dilakukan apa yang disebut dengan sangat objektif ya, transparan, lalu berbasis fakta lah menurut saya gitu ya. Karena ini udah otomatis walaupun bicaranya individu, tapi karena dilakukan di luar negeri, otomatis nama Indonesia pasti kan ke bawah-bawah. Nah, oleh karenanya harus segera dilakukan klarifikasi menurut saya secara langsung ya, supaya ini cepat clear ya, dipanggil aja secara langsung, kan ada identitasnya saya pikir gitu ya. Nah, kemudian dilakukan investigasi menyeluruh ya, supaya benar ya, karena ini pemalsuan identitas ya dan seterusnya itu adalah menjadi catatan kita sebagai peneliti yang sangat tidak berintegritas. Kemudian apakah benar terjadi publikasi data? Nah, ini harus dibuktikan ya. Kemudian pelanggaran etik akademik udah pasti nih, kalau udah begini nih sudah beredar begini harus dilakukan secara matang. Nah, yang disebut pemalsuan identitas itu seperti apa sebetulnya? Karena yang saya baca dari data yang ada ya, presentasi ini dilakukan oleh seseorang yang identitasnya berbeda dengan yang hasil di tulisannya. Otomatis ini kan dipertanyakan kira-kira gitu ya. Harusnya kan orang yang mempresentasikannya adalah peneliti sendiri yang bersangkutan secara langsung. Nah, oleh karena itu tentu ini harus betul-betul dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Kalau ada kaitannya dengan institusi pendidikan tinggi di Indonesia, ya tentu ini harus melibatkan Kementerian Dikti-Saintek ya. Tapi kalau misalnya ini adalah penelitinya adalah mandiri ya,
Nah, tentu ini juga harus ada forum atau semacam kelompok ilmuwan ya yang mengusut soal ini gitu ya. Yang saya baca ini sebetulnya Mbak Prihantin ya, saya sebut ya namanya ya. Itu adalah alumni dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Bandung. Bidangnya juga sangat jauh, yaitu matematika. Tapi pada saat yang terjadi ini adalah presentasi di bidang kesehatan. Betul. Nah, ini kan sangat tidak nyambung sebetulnya, ya kan? Nah, sehingga nanti apakah dia itu statusnya apa, mewakili atau seperti apa? Karena biasanya dalam riset-riset gitu kan bicaranya tim ya, sebetulnya bicaranya. Nah, apakah tim itu dia tergabung di situ atau tidak? Ini perlulah dilakukan apa yang disebut investigasi tadi itu, ya kan? Ya, menggunakan data yang diduga palsu ini seperti apa gitu? Apakah mengganti identitas segala macam? Karena kita tahu beberapa penelitian dilakukan oleh satu orang ini dengan perganti identitas, lalu NIMCAD dan seterusnya itu memang terjadi. Yang berikutnya apa? Soal memanfaatkan AI. Nah, ini yang secara tidak etis. Ini penting ya untuk kita semua, pembelajaran berharga ini. Bahwa AI ini bukan adalah bukan menjadi rujukan utama. Ya, tapi harus benar-benar jadi mitra saja atau sebagai alat atau tools yang bisa digunakan untuk membantu kita. Kira-kira gitu ya. Nah, sehingga nanti ada dugaan-dugaan yang seperti ini harus diklarifikasi secara segera supaya tidak menggelinding kemana-mana. Karena ini berkaitan dengan masalah identitas kita, integritas kita ya Mbak ya. Kira-kira begitu tuh Mbak, gitu. Baik, tapi Nah, kenapa kita lakukan? ya, silakan. Yang terutama adalah dalam dunia riset itu sebetulnya kan intinya gini. Kalau data prinsipnya boleh salah ya, boleh salah. Tetapi kalau tidak boleh berbohong. Nah, itu yang paling penting. Ya. Kalau datanya sih prinsipnya gitu. Apalagi tadi bicara tentang lokus, tempat. Nah, mereka melitikan beberapa negara. Apa cukup duduk di atas meja atau di belakang meja saja dengan AI itu, apa disebut riset atau bukan? Nah, itu artinya ini penting ya kita lakukan. Karena ini menjadi reputasi daripada kita sendiri, yaitu orang Indonesia ya, karena sudah dibawa ke forum internasional. Baik. Otomatis nama Indonesia kan akan terseret, Mbak. Baik, Ya baik. kan? Nah, kalau begitu dengan Anda menekankan pentingnya harus ada klarifikasi dan investigasi, Blinara, sepanjang Anda aktif sebagai akademisi dan juga meneliti, apakah persoalan seperti ini baru kali ini Anda temukan atau sudah pernah sebelumnya yang mirip-mirip terjadi? Nah, tadi kan kalau misalnya tadi Pak Furtasan saya catat meminta agar kalau memang merupakan dosen atau peneliti yang aktif bisa dari Kementerian Dikti ya. Tapi kalau tidak harus ada tindak lanjut oleh forum dari bidang keilmuan yang memang membawahinya. Nah, apakah di Indonesia persoalan-persoalan seperti ini, pelanggaran-pelanggaran yang serius ya, kita lihat ini sangat serius, ini ada tindak lanjut yang nyata sehingga menimbulkan efek jera sepanjang pengetahuan Anda, bagaimana Bli? Ya, pertama kejadian ini cukup mengejutkan ya, karena saya sendiri tidak pernah menyaksikan hal yang serupa ya, terutama kalau dari peneliti Indonesia ya. Indonesia pun saya belum pernah melihat ya, karena kan in general peneliti itu integritasnya bagus ya, tinggi biasanya, jadi sangat jarang ya, kalaupun ada kesalahan itu gampang lah ketahuannya gitu. Jadi ini sangat mengejutkan bagi kami gitu. Kemudian ya tantangannya juga tentu di Indonesia ini ya mekanismenya yang belum cukup ya, terutama karena tadi kalau Pak Furtasan cukup jelas ya, kalau memang terafiliasi dengan kampus gitu kan jelas ya. Nah, ini menurut penuturan dari Pak Menteri kan menyatakan bahwa pelaku tidak terafiliasi dengan kampus atau lembaga riset ya. Ya artinya dia riset mandiri ini. Jadi dia posisinya cukup membingungkan nih siapa yang akan berwenang untuk memberikan sanksi gitu ya. Dalam hal ini mungkin tindak lanjut dari kementerian yang mungkin paling possible ya. Tapi aspek lain yang kemungkinan akan justru terkena adalah pencatutan tadi yang sudah disampaikan Pak Furtasan ya, karena ada nama-nama tadi ya. Jadi kan nama-nama tadi potensial pertama adalah pelaku juga, kalau tidak pelaku berpencatutan. Dan satu lagi adalah pencatutan afiliasi, karena selain afiliasi yang tidak ada tadi ya, tapi juga ada banyak kampus yang dicatut ya. Dan saya cukup mengikuti, ada beberapa teman-teman update, saya sudah ada setidaknya 2 yang saya tahu kampus nyatakan akan melakukan somasi ya kepada para pelaku ya. Dan kampus lainnya yang sudah disebutkan Pak Furtasan juga kita masih menunggu nih apa tindak lanjutnya, karena kan ini berarti membawa nama lembaga juga gitu ya, tidak hanya secara pribadi gitu.
Baik. Nah, kalau dari kacamata peneliti, Anda kan menyatakan tadi di awal karena ada keresahan yang sangat besar dan merasa ini tidak boleh dibiarkan, makanya di blow up lah terkait dengan persoalan ini. Nah, dampaknya yang ingin saya fokuskan sekarang, Blinara, dampaknya separah apa yang bisa dirasakan tidak hanya mungkin akademisi tapi untuk Indonesia secara keseluruhan, apalagi untuk bidang kesehatan ya menjadi topik yang diangkat secara berani, secara pede oleh terduga pelaku tadi dalam forum internasional? Ya, jadi kalau secara saintis in general ya, tentu Indonesia jadinya dalam kasus pneumonia mungkin itu di konferensi tersebut ya, menurut penuturan Dwi itu kita sudah mulai kasar digosipkan gitu ya, di sedikit setengah mengejek gitu ya karena poster KOA 4 nggak niat terus nggak bisa jawab segala macam itu jadi omongan lah yang secara kecil loh dalam kasus konvensi lokasi gitu ya. Nah di luar itu tentu ini jadi pertaruhan juga nih dunia internasional karena sepaham saya ini juga isunya sudah mulai mulai ditangkap lah oleh berbagai pihak luar Indonesia. Dan yang ketiga justru karena ternyata track record bersangkutan melakukan hal yang serupa ini banyak banget dan di berbagai bidang kesehatan, tidak hanya di pneumonia, hampir di semua. Saya dapat kiriman ada pernah di HIV/AIDS, pernah ada di jantung, pernah bahkan di mamalia, burung gitu, kayak sangat tidak relevan gitu ya. Nah cuman bahaya karena seandainya misalnya yang sudah mereka presentasikan ya, kan yang beredar mungkin ada puluhan ratusan yang mereka sudah presentasikan. Kalau seandainya ada yang percaya gitu ya dengan hasil penelitian mereka, kemudian salah menerapkan medis penerapan gitu ya, mungkin ya menerjemahkan ternyata boleh nih menurut penelitian ini gitu dan diterapkan pada manusia, itu berbahaya sekali tentunya. Jadi berdampak langsung terhadap penanganan kita di lapangan gitu ya, penanganan yang salah gitu oleh para yang melakukan praktikal ya, entah dosen, perawat segala macam gitu. Jadi tidak hanya pada para saintis nih dampaknya, tapi pada masyarakat umum gitu. Baik, bahkan mungkin jika ternyata apa yang mereka paparkan ini benar-benar dilakukan dan ternyata tidak memberikan dampak positif, apakah biasanya akan berujung juga kepada persoalan hukum di tataran internasional? Seperti apa, Blinara? Kalau secara internasional saya terus terang belum tahu nih tingkatan hukumnya akan seperti apa ya. Sejauh ini sih belum ada informasi terhadap itu ya, tapi dari saya sih harapan jangan sampai ke sana. Kalau bisa kita selesaikan di Indonesia ya, dibuka saja ya, tadi seperti Pak Futasan bilang, ditemui saja kalau bisa orangnya, klarifikasi. Kalau memang risetnya benar, sampaikan saja benar. Pasti kita akan ngerti gitu ya, tinggal tunjukkan ini yang dilakukan, oke kita percaya, selesai. Baik. Tapi kalau salah ya tinggal akui saja salah, terus tarik semua riset yang sudah mereka pernah kirim ya, atau tunjukkan agar tidak menjadi lebih panjang gitu. Baik, nah Pak Furtasan, kita melihat ada fenomena ya, dari waktu ke waktu makin ke sini ketika suatu kasus viral baru mendapatkan penanganan yang nyata, tindak yang nyata. Ini kan kita sudah bilang ya, ini sudah viral, sudah mendapatkan atensi publik yang sangat besar. Tetapi yang menariknya adalah kampus tempat yang bersangkutan yang di Bandung ini ya mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan tindakan pribadi. Kemudian dari Mendikti menyebut dia bukan merupakan dosen dan juga peneliti aktif. Jadi belum ada kepastian apakah dari Mendikti sendiri juga akan melakukan investigasi ataupun klarifikasi. Nah, DPR apakah berani Pak untuk mengambil momentum ini memanggil yang bersangkutan agar ada penjelasan, agar persoalan ini bisa terang benderang dan kita tidak membiarkan ini menjadi suatu hal yang terus berulang. Bagaimana? Apalagi dia sudah tidak hanya satu kali Pak ternyata. Tadi Blinara mengatakan tidak hanya di pneumonia tapi di HIV/AIDS, jantung, bakal persoalan tentang mamalia juga sudah pernah tampil di dalam tataran internasional simposium. Silakan. Ya, memang kalau riset ini menjadi mitra kerja dari Komisi 10 DPR RI ya, tapi kan sifatnya kelembagaan. Makanya kalau setiap ada kasus ya, pasti harus dilakukan investigasi dulu menurut saya, itu langkah bijak ya. Lalu secara kedinasan mungkin dari lembaga-lembaga tertentu, kalau tadi adalah secara institusi tidak ada tempat karena istilahnya home base, itu baiknya memang forum keilmuan, kolegium atau kolegium atau seperti apa. Yang jelas dalam dunia riset itu ada namanya kode etik ya. Ini penting, integritas harus ditegakkan Mbak, gitu. Maka yang pertama adalah harus dilakukan investigasi ini betul-betul harus dilakukan segera nih. Lalu pastikan verifikasi identitasnya. Apakah, nah pertanyaan tadi kan saya harus begitu ya, apakah dia itu mewakili dari tim kelompok? Biasanya kalau riset itu kan tidak sendirian tuh Mbak.
Apakah dia yang tampil itu adalah mewakili atau memang dia hasil karya dia sendiri yang memang sengaja melakukan memanipulasi data-data seperti itu. Karena dari sisi keilmuan ini sangat jauh, ya. Kan riset itu harus berdasarkan data, fakta, validitas, reliabilitas dan seterusnya. Baik. Kalau memang ini adalah tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, ini kan sangat menyesatkan nanti. Ya, ya. Nah, oleh karena itu pengecekan validasi data dari peneliti itu penting. Kemudian kalau sudah terjadi, ya sudah dilakukan verifikasi dan seterusnya, ya harus dicerikan harus diberikan sanksi, misalnya apakah publikasinya dicabut atau seperti apa, ditarik seperti peredaran, seperti apa. Karena ini adalah sangat berbahaya. Baik. Nah, yang paling penting adalah sanksi etik ya, Mbak. Ini Ya. penting harus dilakukan. Ya, karena setiap orang yang sudah melakukan kesalahan dalam dunia ini sudah fatal gitu. Baik. Nah, itu yang terakhir mungkin di blacklist atau istilahnya di hold itu dari kegiatan yang sifatnya dunia kepelitian ini, karena ini sangat berbahaya. Ya, Kita betul. menghargai orangnya karena dia ini adalah orang pinter mungkin hebat ya. Tapi motivasinya apa? Kita harus cek dulu nih gitu tuh. Karena dia kalau begitu dia disindir di netizen malah jawabnya apa? Ayo aja, silakan aja, dibully apa? Kira-kira gitu. Jadi seolah-olah seperti menantang gitu Betul, memang. sepertinya. Tapi Pak Furtasan kan kondisinya per saat ini belum ada statement resmi pihak mana yang tengah melakukan investigasi secara resmi atau memanggil ya yang bersangkutan. Nah, maksud saya itu apakah DPR tidak bisa memang untuk melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan karena ini sudah menjadi atensi publik, hanya akan menunggu dulu sampai ada langkah konkret mungkin sampai dengan forum keilmuan atau bagaimana? Ya. Ya, kalau DPR sebenarnya bisa, Mbak, memanggil semua orang yang berkaitan dengan dunia yang kaitan dengan komisi kita ini bisa pada intinya. Pada intinya nanti nanti saya coba lapor ke pimpinan gitu ya. Apakah dalam waktu dekat bisa diagendakan untuk diundang ke komisi untuk klarifikasi kira-kira gitu ya, supaya jangan kemana-mana. Nah, ini juga penting untuk pembelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai nanti ada hal seperti ini gitu. Kalau dalam dunia penelitian itu disebut fabrikasi sebenarnya kalau saya nyebutnya ini. Ya. Karena ini adalah penelitian dilakukan oleh siapa, atas nama siapa. Motifnya apa? Pasti sudah ada motifnya ini. Yaitu adalah masalah ekonomi biasanya kira-kira gitu. Tapi Baik. dampak negatifnya yang harus kita pasti turunnya kepercayaan terhadap peneliti Indonesia. Ini yang menurut saya harus khawatirkan. Baik. Nah, kemudian masalah kampusnya, institusinya mana? Tadi sudah jelaskan. Ini di luar atau tidak ada hubungannya dengan kampus karena dia sudah alumni. Ya. Nah, oleh karena itu yang saya sayangkan sebetulnya begini. Tim penyelenggara dari SPD ini harusnya dari awal untuk melakukan review dulu. Dicek dulu, disaring dulu. Apakah peneliti ini, paper ini atau jurnal ini misalnya layak atau tidak dipresentasi atau tidak. Itu harusnya dari situ, dari awal. Dalam bahasa Prof. siapa yang semalam itu adalah ethical clearance dulu. Ini penting dalam dunia kesehatan penting gitu. Baik. Itu ya, Mbak. Ini juga menjadi catatan ya bagi para penyelenggara simposium internasional. Tapi mungkin ada loophole yang bisa kita pelajari dari persoalan ini dan menjadi refleksi bersama. Nah, kalau begitu karena kasus ini kita tengah dorong ya agar menjadi suatu kasus yang benar-benar tidak berlalu begitu saja. Ada langkah nyatanya, pemanggilan, klarifikasi, investigasi hingga ada sanksi yang diterapkan jika memang terbukti. Nah, menurut hemat Anda, Blinara, karena ini kan menjadi momentum untuk penguatan integritas akademik. Nah, apakah Anda memiliki pesan khusus mungkin bagi instansi tertentu untuk bisa memberikan andil lebih lagi dalam persoalan ini agar tidak terjadi lagi dalam waktu yang akan datang? Ya, pertama tentu dari kami berharap dari DPR tadi ya, kalau bisa panggil gitu ya, agar tidak kemana-mana, karena saya rasa ini sudah mulai semakin terlalu panas ya, semakin jadi witch hunt, jadi urusan-urusan pribadi juga diangkat, itu saya rasa nggak sehat. Jadi dan saya lihat juga banyak nama yang tiba-tiba dikaitkan tiba-tiba. Nah ini daripada jadi liar, saya sangat memohon nih kepada Prof. Furtasan kalau bisa sampaikan ke pimpinan untuk bisa segera panggil, jadi kita bisa clearkan, tidak kemana-mana lagi gitu ya. Dan juga nanti Kemendikti juga itu bisa mengambil langkah nih, apakah nanti ada regulasinya, apakah ada pengaturannya yang lebih baik, atau kalau sudah ada aturannya penerapannya seperti apa gitu. Dan yang lebih penting sebenarnya kepada publik sih Mbak ya. Jadi kan saya terus terang saya merasa cukup bersalah ya sudah melakukan pemviralan ini ya, karena saya rasa ini bukan cara yang baik gitu ya, bukan cara yang terbaik lah untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi masalahnya kita tidak punya cara yang lebih baik gitu. Mediumnya tidak ada. Jadi mungkin ini satu-satunya dan bukan hal yang baik. Saya mohon maaf juga kepada para pelaku yang mungkin sekarang ketekan atau apa, itu saya merasa salah juga.
Cuman ini pembelajaran kita untuk membiasakan bahwa kita harus terbiasa berdiskusi, mengakui kesalahan kita. Jadi masalah ini itu cuma salah satu kecil menurut saya. Ya. Mungkin ada banyak pelanggaran akademik lain di luar hal ini yang kita terapkan sehari-hari mungkin di dunia akademik atau riset gitu ya. Yang kita tuh selalu tidak mau membicarakannya, jadi dibiarkan dalam zona abu-abu dan akhirnya kita nggak pernah memperbaiki diri. Jadi marilah kita biasakan mengakui kesalahan kita, mari kita bicarakan dan cari solusinya bareng-bareng gitu. Baik, baik. Ini momentum yang baik, kesempatan yang baik, dan kita tadi sudah titipkan kepada Prof. Furtasan ya, agar mungkin DPR jika memang pada terlalu lama menunggu bisa mengambil langkah ini sebagai klarifikasi dan juga investigasi yang lebih clear lagi terhadap publik. Dan lebih serius lagi mungkin kita Indonesia, rakyat dalam menghadapi terkait dengan persoalan di dunia akademis. Terima kasih Blinara dan juga Prof. Furtasan, kita akan kawal bersama kasus ini. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.